Oke, kembali lagi bersama kita di podcast Bicara Logis. Kita kasih paham. Oke. Paham bos. Kasih paham Serbuto. Paham. Ya, jadi di sini kalau kita bilang bicara logis, kita kasih paham. Artinya adalah setiap bintang tamu yang ada di sini Serbuto harus kasih paham. Biar paham. Biar paham penonton. Minimal setidaknya penonton bisa nangkap pembicaraan kita. Betul. Ada poinnya ya. Tapi saya pengen tahu nih, Apa tuh? kenapa podcastnya dinamakan podcast logis? Logis ya dari namanya aja. Logis itu ya logis. Bahasan kita tuh logis. Oh gitu. Gampang tercerna oleh orang Bukan lain. dari acara mahal ini logis. Bukan. Acara apa itu? Enggak, karena dia merasa yang membuat nama logis. Jadi lisensinya itu diambil Dia gitu merasa ya. terpanggil. Enggak, maksudnya kalau ada royalti lah. Enggak juga sebetulnya. Enggak, memang. Sebenarnya justru bangga juga kalau sampai diteruskan. Oh, gitu. Karena logis kan menjadi identitas. Nah itu yang mau saya tekanin sebetulnya. Jadi kita kalau ada acara atau kegiatan apapun, kita harus ada nama GIS-nya di belakang. Iya. Iya, kayak misalnya Kan ini. logis kan sebenarnya kan pertama makna secara bahasanya dapat. Betul. Makna secara kontekstualnya dapat. Oke. Apa itu maksudnya? Maksudnya secara bahasa kan kalau logis bisa diterima oleh akal, Oke. oleh hati, oleh pikiran. Logis secara kontekstual di situ ada lo dan gis. Artinya lu tuh gis. Iya, lo anak GIS banget Nah, gitu kan. logis Ininya kan. gitu. Lo. Gis. Bukan lo ya, ini lo GIS gitu. Lo gis. Konteksnya bisa kamu dan kita kan gitu maksudnya. Kita harus bangga kan sama gis? Harus dong. Harus. Jadi memang kenapa nggak bangga? Karena memang bagi saya logis tuh tempat yang paling worth it untuk kita apa ya, mencurahkan isi pikiran ya dan berkarya hati. lah ya. Berkarya. Karena di sini Iya, apalagi kan karya yang dihasilkan oleh guru-guru seni banyak tuh. betul. Ini bisa diceritakan dong. Bisa. Bisa. Iya kan? Bisa 2 jam. Oh iya 2 jam. Karena banyak karya kan? Banyak karya Serbuto bukan saya mah belum ada apa-apanya kalau sama Serbuto. Bisa aja. Gitu. Oke, jadi kenapa tadi harus logis? Ya, Serbuto ini menarik nih. Kenapa harus GIS nih? Ya kan? Dari Serbuto deh. Serbuto kapan masuk di GIS? Awal berapa? Sama Mister aja sih ya bareng. 2001. 2001. Masuknya bareng. Iya, bareng. Satu angkatan. 2001. 2021 kali. 2001, maaf. Saya paham Anda belum makan. Santai aja. Kan di sini dikirim makan. Oh, konsumsi dikirim. Abis ini tadi ngisi absen? Oh, isi. Iya, Itu. dapat itu nanti. Oh, Nanti dapat. oke. Di sini nggak sembarangan Serbuto. Apa tuh? Ya maksudnya Sudah profesional lah. kita hargai lah. Ya, sudah profesional lah. Sangat profesional. Yes, Ini tinggi banget. Percaya banget pokoknya mah. Iya, karena iya kan? Harus Iya. gitulah. Kita Iya, harus iya. belajar menjadi seseorang yang profesional lah. Ya, betul sekali. Ya. Oke, kenapa harus GIS tadi? Kembali lagi. Karena dulu saya kan sering lewat ini ya Keramat Watu dan ngelihat GIS tuh dulu, wah kapan ya kapan ya saya bisa ngajar di GIS, karena dari luar tuh udah kayaknya ini sekolah keren deh gitu. Dan Jadi awalnya teh ngalibat gitu ya. ngalibat dan akhirnya ya bisa ngajar di GIS dan banyak pengalaman-pengalaman yang baru yang saya temukan, dari mulai sistem pembelajarannya, fasilitasnya, kurikulumnya dan orang-orang baru yang Dan bahasa tentu ya. ya bahasa kan di sini pembukanya English ya, of course. Ya, little I can lah. You can speak English? A little I can. Of course. Ya, of course. Ya cuman ya kalau di JHSS sendiri untuk pelajaran seni, Inggris itu hanya pembuka. Oke. Untuk proses pembelajarannya ya campur lah Inggris bahasa Indonesia. Paling you can play gitar, no, yes, paling gitu. Jadi sebagai bahasa pengantar ya. Nah, pengantar aja gitu. Tetapi yang apa ya? Anak-anak kan memang menguasai Inggris ya rata-rata ya. Iya, Ya, banyak kan. betul. Banyak. Bahkan ada orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia. Ya kan? Sebentar, kalau orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia, Ada bos, ada. siapa? Ada orang Indonesia di sini. Maksudnya bukan nggak bisa, tapi dia karena terbiasa. Kan rata-rata ada orang yang dari bapaknya misalnya di orang luar negeri. Jadi mereka udah terbiasa dengan bahasa itu.
Tapi itu jadi penting, jadi balance gitu loh. Serbuto. Jadi saling belajar bahasa. Itu kan kekuatan yang sebetulnya yang ada di GIS kan bagi saya. Iya. Jadi Mr. Buto bisa belajar bahasa Inggris ke beliau juga bisa belajar bahasa Indonesia. Jadi pertukaran ilmunya kan dapat di sana. Simbiosis mutualisme ya. Mutualisme. Betul. Isme emang. Iya. Jadi dulu kembali lagi nih ya, ngelamar. Ngelamar. Dulu ngelamar belum ada ijazah. Belum. Tapi kayaknya sampai sekarang belum ada ijazah katanya. Ada dong. udah lulus ya. Oh, udah ada. Mohon maaf. Bahaya nih podcast soalnya nih. Walaupun 8 tahun saya kuliah, jadi memang semester itu harus dihabiskan. Memang sengaja. 14 Ya. itu harus dihabiskan karena kenapa? Ya memang prosesnya seperti itu. Karena biar matang ilmunya. Nah, katanya ilmunya. Karena banyak yang harus kita selami Jadi ya. by the way kita tuh satu jurusan sebetulnya. Oh, iya. Serbuto itu. Jadi memang dulu di kampus sangat mahasiswa yang idealis. Nah, sampai dia duluan yang lulus. Padahal ada kelas ya. Padahal ada kelas, tapi saya yang ya mungkin sebagai kakak kelas Ngalah lah. Ya ada enak kan sama di kelas kan. Tapi kan Serbutan nih sebelum masuk di perkuliahan juga sudah meminati seni kan. Ya betul. Artinya ketika masuk ke dalam jurusan kesenian, ya biasa dikenal seni apa sih? Seni tasik ya kalau di Untirta ya. Seni tasik. Nah, itu apakah merasa mendapatkan berbagai macam ilmu baru atau memang ini mah sebenarnya Sama yang udah sudah pelajari gitu ya. sudah dikuasai gitu, hanya sebatas pendalaman saja atau mendapatkan inovasi-inovasi yang baru? Banyak pembelajaran yang mungkin saya baru ketahui ketika kuliah dan sekarang kepake sih ya. Oke. Jadi dari mulai diajarin bagaimana cara memainkan alat musik dan cara mengajarnya nanti untuk murid seperti apa, dan metode penciptaan lagu pun pernah diajarkan dulu. Nah itu salah satu menjadi judul skripsi saya akhirnya. Judulnya apa emang? Penciptaan lagu sebagai upaya pemahaman unsur-unsur musik. Masih hafal ya? Masih hafal karena 8 tahun bikin bos. sendiri tuh ya. Sendiri dong. Mantap. Iya dulu kan belum ada AI coy. Iya betul. Berarti kemurnian pikiran kita tuh belum ternodai sama AI. Selama 8 tahun tuh bukan mempersiapkan skripsi memang sengaja. Iya dong. Bukan Kalau ini. sekarang kan orang buntu pikirannya. Iya kopi. ChatGPT. Rekomendasi judul skripsi kesenian. Ceng. Nah, kalau dulu kan di Google kena ada ya? Nggak ada. Paling kena apa tuh yang namanya? Turniti. Iya. Sekarang mah iya. Oke, bisa bahas yang lain ya. Agak sensitif soalnya. Menarik. Soal karya. Oke, sekarang ke Mr. Ajis juga nih, Mr. apa nih? Ajis. Ini kan obrolan lagi hype sebetulnya. Iya. Kenapa Bandung misalnya ya kan? Bandung bagi saya bukan sekedar letak geografis. Nah, kenapa GIS sekarang gitu loh? Bagi Mr. Ajis kenapa harus GIS? Kenapa nggak sekolah yang lain gitu? Karena GIS keren. Oke, poinnya dapat satu. Kita fokus dalam pengembangan GIS sendiri. Ya. Oke. Ya kan? Bahwa GIS adalah sekolah swasta yang cukup ideal untuk mengembangkan siswa-siswa yang ada. Ya, betul. Dilihat dari prestasi dan juga selalu meningkatnya siswa yang datang di GIS setiap tahunnya. Antusias ya. Ya, artinya kan grafiknya selalu meningkat. Betul. Artinya di situ punya kualitas kan? Ya, untuk apa orang tuh mencekolahkan di GIS kalau memang tidak ada kualitas? Betul. Berarti kita juga harus patut berbangga ya. Ya, jelas. Karena guru-gurunya pun pilihan. Jadi memang saya pernah dulu waktu saya ngelamar 2023 Ajis, awal ya 2023 saya lupa ya. 1,5 tahun saya udah di sini. Dulu memang banyak ke tesnya Sir Ajis, memang ada tes tertulis. Ya, kayak mau banyak masuk kan. kuliah aja. Bahasa psikotes kan? Artinya memang di sini untuk Selektif. selektif ya, untuk menyeleksi guru itu memang tidak main-main. Ya. Lihat dari berbagai sisi gitu kan. Itu tapi kalau kita bicara gaji, tadi maksudnya ya karena kita seorang guru kita tidak bisa rela, kita ikhlaskan mengajarkan ya. Ya, Ya betul. kan, ya itu nomor 2 lah, nomor sekian gaji itu yang penting adalah bagi saya. Kenapa GIS? Karena bagi saya saat ini adalah tempat yang paling worth it bagi saya untuk mencurahkan pikiran saya kepada anak. Wow. Tuh. Luar biasa Mr. Wi. Iya, karena apa? Karena ternyata saya juga ketika baru 1 bulan ya, 1 bulan di sini kaget sebetulnya culture tuh saya. Jadi dari atasan ditanya lah, kebutuhan kamu apa? Weh, gila ya. Ditantangin. Dulu di negeri jangan
dulu di sekolah lain ya maksudnya ya. Di sekolah lain maksudnya Rajis. Jangan kan ditanya gitu, kita ngirim proposal aja sedikit sulit karena memang pemetaan anggarannya mungkin tidak terkhusus ya. Nah di sini jadi kan itu salah satu pacuan untuk seorang guru melakukan yang terbaik gitu. Karena apa yang kita minta juga kan itu untuk peserta didik juga. Artinya sebagai media. Sebagai media untuk gitu. belajar. Iya, artinya apa yang kita inginkan untuk kemaksimalan pembelajaran gitu. Dan di situ saya langsung kayaknya saya harus bertahan di sini. Perihal dari gaji dan lain-lain gitu. Tapi memang dari segi tadi itu juga lebih manusiawi gitu untuk apa ya, menghargai seorang guru bahwa memang menjadi guru bukan pekerjaan yang mudah kan. Ya betul. Kan berat ya menghadapi anak-anak, kita harus menanggung beban orang tua kepada kita. Orang tua kan melimpahkan tanggungannya kepada kita seorang guru. Tapi banyak yang berlangsung sekarang itu justru tanggungan itu tidak dihargai dengan baik dari segala sisi untuk orang guru yang sekarang. Tapi semoga sekarang kan sudah dilantik presiden baru Rajis sih kan. Semoga ada perubahan gitu di wilayah-wilayah itu, karena memang bagi saya guru adalah pekerjaan yang sangat fundamental gitu bagi perkembangan negara ke depan. Kan? Iya, betul. Ya kan? Tapi ya terlepas kemarin dinamika Pilpres ya, kita harus mengucapkan selamat dulu untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran ya. Jadi sekarang nggak ada 1, 2, 3 lagi nih. Ada. Berarti sekarang Indonesia satu kan. Iya, Indonesia satu dengan kabinet merah putih. Semoga pendidikannya makin jelas. Nah, menariknya memang banyak pejabat yang selalu memberikan ya pandangan bahwa pendidikan itu penting. Ya, betul. Tapi kesejahteraan guru kenapa tidak pernah dipandang penting gitu dari pemerintah. Saya kemarin lihat berita ada di kota mana, jadi guru itu dilaporkan. Karena apa? Karena dia ngebully murid. Karena memang muridnya itu agak sedikit nakal ya. Kebetulan guru muridnya itu anak pejabat ya. Bukan pejabat sih. Mohon maaf, bukan pejabat. Tapi kayaknya salah satu oknum lah ya. Oknum apa? Oknum dalam aparat negara ya. Negara. Tapi kalau misalnya tanda kutip kata bully itu ya nggak boleh, mau siap guru. Maksudnya gimana nih, verbal atau gimana? Jadi hanya di tindakan itu hanya diceramahi lah. Maksudnya karena kalau misalnya murid nakal ya kita dikasih tahu. Ya kasih punishment lah ya. Nah mungkin dari muridnya penyampaian ke orang tuanya secara berlebihan. Orang tuanya menganggap terlalu serius. Akhirnya dipenjarakan sampai minta uang sebesar 50 juta untuk uang damai. Maksud saya kan ini sudah kerana yang harus diperhatikan ya dunia pendidikan seperti ini. Kita berdiri di sini, bekerja di sini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sampai niat tulus kita itu dicoreng sama kejadian-kejadian yang tidak manusiawi menurut saya. Ya intinya bukan kesejahteraan lagi ya, artinya perlindungan terhadap guru juga perlu ditingkatkan. Itu nomor satu sih. Betul. Intinya kita turut berprihatin ya sama kasus itu. Semoga masalah yang ditimpa oleh guru tersebut bisa cepat selesai. Oke. Next lah ya. Next. Serbuto nih kan sekarang kan saya tahu lah karena satu jurusan dulu sama Serbuto itu ya kan. Nah, Serbuto kan ngajar seni ya. Apa kendala sih sebetulnya yang Serbuto hadapi gitu ketika pasti berbeda nih kan. Ini pertama atau tidak mengajar di sekolah swasta? Enggak. Oh bukan, dulu pernah di swasta juga. Ya. Nah maksudnya ada nggak tidak perbedaan gitu? Kendala yang dihadapi dari tempat lama dan juga yang paling kendalanya gini, rasa kepercayaan diri yang kurang sih murid-murid sekarang. Misalkan saya tanya, kamu mau bisa alat musik apa? Gak tau lah, sir. Kayaknya saya nggak bisa apa-apa. Nah itu satu yang menjadi kendala saya. Ini anak mau diarahkan kemana? Itu yang di sini apa yang di luar? Yang di sini. Karena ketika kita guru tidak memiliki pemantik atau pancingan ya untuk muridnya bahkan dia kebingungan, saya mau bisa apa nih. Dan akhirnya metode yang saya lakukan itu coba aja dulu. Karena kita sebagai manusia kayaknya nggak mungkin nggak bisa nyanyi deh, atau nggak mungkin nggak bisa melakukan satu bidang kesenian. Nah karena kita dari kecil sudah diajarkan
kayak lagu-lagu anak kecil Poe-Po Ame-Ame gitu kan. Iya, betul Balon sih. Gua ada 5 dan lain-lain. Dari situ mungkin ketidaktahuan seorang murid bahwa sebenarnya saya ini punya bakat loh. Betul. Nah itu guru seni itu tugasnya menggali bakat siswa. Dan meyakinkan. Nah intinya bisa aja dulu. Ayo kalau misalnya kamu mau pasti ada jalan. Dan ada pepatah sebetulnya Sebuto. Gimana? Nah ini sebenarnya sama nih dengan pembahasan Sir Ajis ya minggu kemarin ya. Terkait tadi keputusan anak-anak dalam mengambil mata pelajaran ya. Nah nonton dulu nanti anak-anak KIS nanti nonton yang podcast Mister sama Sir Ajis di sesi kemarin itu bahas lengkap tentang bagaimana cara kamu mengambil keputusan untuk langkah ke depan gitu. Nah terkait tadi ada satu kata-kata yang saya yakini bahwa bakat itu hanya 1%. 99%-nya adalah kemauan gitu Sir Ajis sebetulnya. Betul. Jadi mungkin Serbuta hanya tinggal meyakinkan saja kepada anak-anak bahwa kamu bukan gak bisa, kamu gak mau. Kalau kamu mau, udah pasti bisa, namanya belajar. Ya. Ya kan? Serbuta juga mungkin dulu ya nggak bisa gitar atau nggak bisa seni. Ya, betul. Kalau nggak belajar kan? Nah. Itu artinya bagi saya. Gimana, Sir Ajis? Ya mungkin mereka menjawab seperti itu, saya harus tanyakan dulu sebetulnya. Pelajaran musik itu menjadi atau kesenian itu menjadi pilihan atau menjadi pelajaran wajib? Wajib sih ya. Jadi pelajaran wajib. Pelajaran wajib. Memang pilihan, tetapi itu menjadi kewajiban yang harus dipilih oleh siswa, salah satunya gitu. Oke. Ya kalau misalkan itu menjadi mata pelajaran pilihan, mungkin bisa jadi kan siswa ini mengambil pilihan musik misalnya atau kesenian untuk melepaskan rasa penat dalam pembelajaran yang harusnya betul. Yang mungkin dia dapatkan, akhirnya kan ya udahlah mending saya pilih di bidang kesenian. Kan seru gitu bisa nyanyi-nyanyi gitu. Makanya ketika ditanya alasan kayak tadi kan I see. Suka di bidang apa? Dia merasa nggak tahu karena mungkin menjadi peralihan saja dengan mata pelajaran yang mungkin berat bagi dia. Enggak, tapi gitu. Kalau kesenian juga wajib dipilih, cuman memang ada pecahannya lagi. Ada art, dance dan juga drama dan juga musik gitu. Jadi tapi salah satu itu harus dipilih oleh siswa. Gitu maksudnya. Harusnya kan mereka kalau udah milih ada poin yang ada basic tadi ya. Betul. Atau kemauan tadi ya. Betul. Adanya kemauan gitu. Sehingga kita tinggal menggali ya apa yang diinginkan oleh siswa. Jadi itu tantangan terbesar ya bagi Serbuto ya. Tapi ini sedikit santai-santai aja ya, ngobrol santai aja. Jadi bagi saya tantangan terbesar menjadi guru seni di sekolah global adalah bagaimana meyakinkan bahwa kepada anak-anak bahwa budaya Indonesia itu lebih baik daripada budaya luar. Kita ketahui lah semua anak-anak tuh suka K-pop, siapa yang gak suka K-pop? Betul nggak? Di bidang keseniannya mungkin ya. Iya, di bidang kesenian ya. Saya enggak suka. Kamu enggak suka ya, tapi sukanya. Ya itu kan ke-Indonesiaan kan. Nah, maksudnya adalah anak-anak bangga untuk menyanyikan lagu K-pop gitu. Tapi bangga Kopsekop pokoknya. Iya, kopsekop gitu kan. Kalau kopsekop bukan budaya. Nah, itu slang lah. Tapi anehnya anak-anak tidak bangga untuk bahkan jangan ngomongin bangga lah. Bahkan tidak mau. Jadi saya pernah mengajarkan satu lagu tembang Sunda. Mereka bilang bahwa sorry ini lagu apa sih, gak enak banget gitu. Saya yakin bahwa ini lagu Indonesia, lagu khas daripada Indonesia gitu, budaya Indonesia gitu. Kamu harus belajar ini karena memang orang luar saja mengakui bahwa budaya kita tuh keren gitu. Nah itu yang sulit bagi saya adalah meyakinkan bahwa anak-anak budaya kita tuh baik gitu. Bukan berarti budaya kita tuh lebih baik daripada, bukan. Maksudnya semua budaya baik, tapi ya pelajarilah semuanya gitu. Makanya kan era modernisasi sekarang tuh bagi saya tidak baiknya tidak ada filterisasi. Semuanya bisa masuk sehingga anak-anak tuh tidak bisa memilih gitu loh. Ngerti nggak? Ya. Jadi tidak tahu, mereka terlalu fokus kepada budaya-budaya luar sehingga budaya-budaya kita sendiri. Ya, tapi kalau menurut saya sih permasalahannya kenapa mereka lebih suka musik-musik barat daripada musik tradisional Indonesia. Jadi salah satunya mungkin pembaharuan ya. Karena memang kalau misalnya kita lihat satu karya Alfie Rev aja. Alfie Rev itu menggabungkan tradisi dan modern, dikemas secara baik sehingga menghasilkan karya seni yang kontemporer, sehingga irama, beat, nadanya tradisional, cuman di remix dengan musik modern itu
menjadi suatu karya yang sangat luar biasa. Nah mungkin itu salah satu tugas kita sebagai kesenian atau guru seni, pegiat seni, bagaimana caranya kita harus lebih kreatif lagi untuk mengemas seni itu supaya bisa diterima oleh siswa itu harus dikemas seperti apa. Karena kita memang harus mempertahankan budaya Indonesia. Cuman kita juga harus mencari inovasi baru yang mungkin bisa diterima oleh modernisasi pada tahun ini ya. Karena memang ketika kita mempertahankan budaya Indonesia, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Dan juga jangan dilupakan si seni Indonesianya. Cara tidak melupakannya, ya kita mix dengan musik modern. Dengan mengkolaborasikan itu. Nah sebenarnya ada hal yang menarik Ki. Serunya mau bertanya tadi. Nah itu menarik sebetulnya, ya kan? Karena tugas kita hari ini kan karena perkembangan global. Berarti kan artinya bagaimana kita bisa menginternasionalkan budaya kita. Ya, bukan lagi membumikan budaya kita karena ya orang Indonesia walaupun masih banyak yang belum tahu antar daerah, tapi kita harus go dalam perkembangan global. Nah, banyak ini lagu-lagu kedaerahan atau alat musik kedaerahan yang akhirnya digunakan dalam mengkolaborasikan dengan musik-musik yang agak ke barat-baratan, contoh misalkan dipadukan dengan DJ. Nah, ada karya ya yang dibuat, bukan nggak tahu itu dibuat apa hanya dimainkan ya oleh Reza Arab tuh siapa sih namanya? Ya Reza. Berkolaborasi dengan Tiara waktu itu. Nah itu kan musik DJ yang dikolaborasikan dengan beberapa alat tradisional, ya bahkan bahasa juga masuk juga di sana. Nah itu kan hal yang menarik. Ya betul. Artinya apa? Perkembangan global tadi bisa direspon dengan kolaborasi perkembangan di budayanya. Nah itu untuk merespon persoalan itu apakah sebenarnya baik ataukah enggak? Seru itu. Kita terlalu jauh kalau bahas itu. Karena bagi saya adalah yang terpenting anak-anak bukan ini bukan bicara soal salah dan benar ya. Tapi yang penting anak-anak juga mengenal mau bagaimana caranya. Yang penting dia kenal bahwa ini budaya Indonesia gitu. Bagi saya yang terpenting itu dulu, karena untuk ketika kita bicara itu pas formula yang baik atau yang bukan, sebetulnya itu itu kembali lagi itu adalah perkembangan zaman gitu kan. Nah, tapi yang tadi Mr. Buto bilang ini menarik nih sebetulnya. Saya sudah lakukan, bukan saya ya, tapi di sekolah-sekolah yang dulu saya injaki Mr. Buto itu udah ada eskulnya. Kayak percampuran tradisional dan modern. Tetapi tetap saja kalah dengan eskul band misalnya. Tetap begitu. Bagi saya memang ini sudah menjadi semacam penyakit stigma bahwa tradisional itu kuno. Itu pas sepakat gak? Tradisional itu kuno. Misal deh orang pakai selayar yang Baduy itu, dibilang kuno kan. Nah atau yang apa itu kan pasti dibilangnya bukan kuno tuh bukan tanda kasar ya, bukan bahasa kasar ya, tapi sesuatu yang sudah lama gitu kan, dibilangnya ketinggal gitu. Bagi saya itu dulu yang harus kita selamatkan, bahwa memang kita sebagai guru harus sedikit memaksa untuk anak-anak mulai mengenalkan atau menyisipi gitu, bentuk-bentuk kebudayaan yang kita punya gitu. Ya sama halnya dengan tadi apa yang dilakukan, contoh misalkan ada organisasi ya tadi yang mencampurkan budaya musik dengan dengan kebudayaan misalkan. Ya karena namanya kita sedang membiasakan atau memerangi kondisi tersebut, ya harus diupayakan, walaupun sekarang grafiknya misalkan lebih banyak yang masuk ke band atau merespon musik-musik modern, ya terus aja itu diupayakan. Agar minimal kita bisa menanamkan itu ke beberapa orang, dan beberapa orang itu bisa mempengaruhi orang yang lain. Ya dampaknya bukan hari ini, nanti. Sama saja dengan bahasa Indonesia juga sama kan. Sekarang seolah mengalami gerusan bahasa asing. Karena bahasa Indonesia sendiri kan tidak diakui secara bahasa internasional. Wajar lah merasa tersampingkan. Tapi ada upaya gitu loh oleh para pemangku kebijakan di badan bahasa ini untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Nah sama halnya dengan tadi musik gitu. Oke, menarik ya pembahasan. Ya agak ini ya sebetulnya dalam ya. Agak dalam itu. Memang itu perlu sih bahasan kayak gini tuh perlu, supaya anak-anak nanti ini kan wilayahnya bukan hanya untuk siswa ya, tetapi juga umum, tapi teruntuk siswa kan, khususnya untuk siswa GIS, bahwa kalian harus paham bahwa memang di sini tuh kita juga
walaupun sekolah global, justru di luar negeri itu kan sedang gencar-gencarnya belajar budaya Indonesia gitu, atau mengenal budaya luar lah. Makanya kita di sekolah global juga sebetulnya harus memperkuat dari keseniannya ya, ketradisionalan kita. Gitu. Ya. Kemodernisasiannya biarkanlah di wilayah lain, misalnya sains atau tanah. Kayak gitu, Serbuto, Serajis kira-kira. Ya, seru ya. Oke. Iya, kita capek ya ngomong-ngomong gitu ya. Iya. Kita nyanyi lah. Nyanyi. Serbuto nyanyi lah. Kan sekalian menunjukkan Gitu. Bakat. Maksudnya ini guru seni beneran enggak? takutnya kan penonton ini bener nggak sih? Kan kita harus memvalidasi itu. Iya, takutnya ini melalui guru. panggung ini. Tes berarti ya, dites. Iya lah, kayak ini takut guru dapat apa gitu kan. Nih, Bareng-bareng lah kita nyanyi. siap. Lagu apa nih? Roni siapa nih? Mengapa? Roni Mansur. Roni tukang bakso. Oke, mengapa? Iya. Siap. Tapi saya nggak hafal lihat liriknya. Kita nyanyi bareng-bareng. Roni mengapa? Bilang pada mereka kita ini batas untuk bersama dan yakinkan mereka bahwa kau bahagia denganku. Ku kan tunjukkan pada dunia cinta. Ku mampu bahagia bersamamu. Asik. Padahal seni seasik ini ya. Iya, Iya kan, harusnya menjadi pelajaran yang Asik kan, dan asik, banyak orang yang menyukai. yang diunggulkan lah ya. Betul. Tapi sih kalau dilihat dari antusiasnya sih gimana Serbuto? Kesenian di sini. Kesenian antusiasnya sangat baik ya, karena Bagus, memang begini, Seruyi, ada murid yang pintar fisika, ada yang pintar matematika, geografi dan lain-lain, dan ada murid yang nggak bisa apa-apa. Terkadang seni itu menjadi penyelamat. Oke. Penyelamat apa? Gak semua orang tuh sukses harus menjadi dokter. Gak semua orang tuh sukses harus menjadi insinyur ataupun profesor dan lain-lain. Dari seni pun kita bisa sukses. Betul, contohnya Serbuto. Sekarang Kalau- punya WO, gimana nggak sukses ya kan? Ya, kalau saya masih rendah ya, Raisa lah. Begitu. Itu juga seniman. Ya, karena tapi kan taraf sukses kan relatif. Ya, karena kita juga sebagai tenaga pendidik dan orang tua tentunya tidak boleh mengotak-kotakan kamu tuh harus jadi dokter, kamu tuh harus ini. Harusnya kita sesuai kemampuan anak-anak. Sukses itu bukan pekerjaan. Ya, betul. Sepakat gak? Sukses adalah kunci. Nah, Kunci adalah sukses. Balik jadinya. maksudnya sukses itu bagi saya bukan pekerjaan kan? Tapi namanya di mana itu kunci? Iya, nggak tahu. Udah pusing ya. Ya, jadi itu tadi. Jadi untuk seni itu sebenarnya salah satu penyelamat anak-anak yang misalnya kayak saya dulu, matematika saya nggak bisa. Oke. Ya, fisika, kimia dan lain saya nggak bisa. Ternyata bakat saya di seni. Oke. Nah, jadi kan kita tidak boleh mengecam bahwa kamu tuh harus pintar matematika, kamu tuh harus pintar loh seni, nggak gitu. Gimana tahu bakatnya di sini waktu itu? Karena lebih mudah ditangkap dan lebih asik mungkin ya. Oh, waktu itu ngerasa bahwa ketika belajar seni lebih dapat gitu, lebih masuk ya, cepat lebih masuk. Jadi akhirnya saya dalami dan akhirnya bisa sampai saat inilah begitu. Seru. Paket sih, tapi ini menarik nih. Sukses tuh kata Serbuto harus jadi dokter, bukan sih bagi saya itu kesuksesan tuh bukan sebuah pekerjaan. Kesuksesan tuh ya relatif. Saya merasa sukses sekarang. Merasa sukses gitu karena memang saya mampu melewati hal-hal yang dulu saya tidak pernah terbayangkan, misalnya kuliah dengan berbagai macam masalahnya, buat skripsi dan lain-lain, kan saya sukses untuk melewati tahap itu. Sekarang sudah menjadi guru, barangkali nanti murid saya yang di depan menjadi presiden atau menjadi dokter. Nah itu kesuksesan saya yang terbesar gitu kan. Itu adalah suksesnya dia, adalah suksesnya saya juga. Bagi saya gitu Serajis. Sukses menurut Serajis gimana? Sukses menurut saya adalah ketika kita Apa tuh? bisa berprestasi.
Ya. Oke, salah satunya. Betul, enggak salah. Makanya kan saya bilang sebenarnya kenapa saya agak berpikir lama tentang sukses. Saya bilang kan di awal, bukan di awal kayaknya di pertemuan kita ya, Oke. bahwa ada orang yang menekuni bidang kesenian atau seorang musisi yang tidak memerlukan perhitungan matematik. Ya kan? Ada orang misalkan yang ahli bahasa yang tidak memerlukan kepintaran dalam bidang kimia. Ya, betul. Jadi artinya, ya kita tidak bisa memaksakan semuanya harus dengan kapasitas kita. Tinggal kita pilih mana yang akan menunjang kehidupan kita. Sehingga kita akan menjadi ahli-ahli di bidangnya. Sepakat. Iya kan? Tapi kita harus beda nih, sorry saya potong nih. Tadi takut nanti takut penonton nanti salah tangkap nih. Ya. Apakah yang belum berprestasi itu belum sukses? Ya sudah dibilang prestasi seperti apa dulu nih, karena prestasi juga kan bukan berarti kita mendapatkan piala itu akhirnya ke prestasi. Iya, maksudnya kita luruskan supaya teman-teman merasa bahwa jangan berkecil hati, sukses itu luas gitu maksudnya. Intinya gini, sukses itu adalah ketika apa yang kita inginkan ya atau harapkan lah ya itu bisa tercapai. Nah harapan itu kan bukan berarti kita harus memegang piala. Ya kita misalkan bisa bekerja di tempat yang layak, itu juga bisa dianggap sukses, ya kan? Kita misalkan bisa mendapatkan lingkungan yang baik, itu juga sama halnya dengan kita mencapai hal yang sukses misalkan. Kan itu, jadi definisinya ya itu ada dalam diri sendiri. Ketika teman-teman merasa puas dengan apa yang hari ini kita capai, ya teman-teman sudah baik. Sebenarnya kalau ngomongin definisi sukses itu punya versinya masing-masing ya. Betul sih. Kalau versi saya itu definisi sukses itu kita nggak mikir dan nggak sayang mau beli apa. Enggak kalau mau beli nggak usah lihat harga gitu. Nah itu baru sukses. Itu sukses sebenarnya. Kalau di beli pesawat gitu ya mau. Iya nggak mikir. Nggak mikir ya udah beli aja gitu. Kalau di fase sekarang masih mikir, masih proses. Oh masih proses nggak mikir apa masih berpikir. Saya juga merasa sukses kalau kayak gitu. Soalnya saya beli mie nggak ngeliat harga. Ya karena mie sudah pasti. Iya. Oh. Iya. Tapi ini satu hal yang baik bagi saya. Ya. Bahwa sukses itu punya takarannya masing-masing. Contoh lah kita pakai analogi lah. Ada dua balita misalnya umur sama-sama 2 tahun. Balita yang satu dia sudah bisa naik sepeda misalnya. Karena beliau adalah orang yang normal misalnya. Balita yang satu dia baru bisa bicara A, I misalnya. Nah apakah yang tadi balita yang kedua itu yang baru bisa bicara itu dikatakan tidak sukses? Bagi saya sudah sukses. Karena di taraf yang berbeda saya tadi bilang. Dengan kapasitasnya kan? Kapasitasnya. Jadi sukses itu bagi saya ya relatif tidak ada ukurannya. Iya makanya kan tadi kata saya ya ada di standar masing-masing. Betul. Ya kan? Ketika orang misalkan menganggap sukses itu dengan bergelimang harta misalkan. Mungkin ada satu orang atau ada beberapa orang yang versinya sukses itu adalah ketika saya bisa sholat di masjid 5 waktu sholat itu. Iya misalkan. betul. Iya gak sih? Benar. Jadi ya udah intinya saya bisa makan gitu kan, bisa beribadah dengan fokus, udah menurut dia itu adalah kunci sukses dia karena dia takwa terhadap Tuhan. Allahu Akbar. Takbir. Tapi untuk sekarang sukses mungkin ada tahapannya. Untuk sekarang saya merasa sukses karena saya sudah bisa berada di posisi yang sekarang di mana teman-teman yang lain mungkin mengharapkan di posisi kita ya. Gitu, yaitu bisa mengajar di Sekolah Global Indonesia School. Wah, luar biasa nih. Oke teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita dengan Mr. Buto dan Mr. Ajis. Kita nanti next pertemuan barangkali bisa nyanyi satu album ya. Enggak apa-apa nyanyi satu album ya. Terus juga kita bisa membahas hal-hal yang lebih penting. Oke, semoga pembahasan ini teman-teman bisa menjadi pesan tertentu bagi teman-teman ya. Inspirasi juga bagi teman-teman. Closing statement dari Mr. Buto, silakan. Closing statement Pak Buto. Iya. Lakukan apa yang kalian mau. Cakep. Dan
hobi yang menghasilkan itu luar biasa. Nah, Kejar hobi kalian. Hobi main bola, kejar. Bagus. Hobi main musik, kejar. Kalau hobi main bola kan yang dikejar bola. Iya. Kalau hobi main musik yang dikejar apa? Kejarnya orang. Ya intinya apapun hobi kalian kejar, asal jangan hobi tidur. Oh iya. Sulit ya. Tidak produktif. Iya, pokoknya hobinya yang positif lah. Ya, siap. Oke, thank you Serbuto. Ya. Serajis, closing statement dari Serajis. Kalau dari saya cuma sedikit ya. Closing statement dari saya, perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata. Iya dong, kita harus berjuang dengan cita-cita yang kita pikirkan. Itu kan pelaksanaan dari kata-kata. Ya. Saya pengen jadi wamen misalkan, wakil menteri. Pelaksanaan dari kata-kata. Iya, betul. Kan gitu. Kalau tidak dilaksanakan, bagaimana kata-kata itu akan Betul, terlaksana? sepakat. Iya. Oke. Jadi saya teman-teman pesan, saya pernah. Oh ada juga dari sini. Ada. Siap. Guru saya dulu, saya masih ingat sampai sekarang kata-kata guru saya, guru seni saya dulu. Siapa Pari? Bukan. Bahasa apa Meksiko? Bahasa Indonesia ya. Bahasa Sunda, tapi saya terjemahkan bahasa Indonesia saja ya. 1 detik yang dulu adalah masa lalu. 1 detik yang akan datang, siapa yang tahu? Jadi poinnya adalah ketika teman-teman sudah melakukan hal kesalahan atau apapun di masa lalu, biarkan. Fokus ke depan saja, oke? Kita lebih fokus kepada apa yang membuat diri kita akan sukses untuk ke depannya. Oke teman-teman, sampai situ saja bersama kita bicara logis. Kita kasih. Thank you. Please like, subscribe Global Indonesia School YouTube channel. Check it out now.